Selamat bertemu kembali anak-anakku semuanya. Kita ada di pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Ini pertemuan yang kedua. Kita membahas masalah pembangunan dan lingkungan hidup. Baik, sebelum kita mulai berdoa dulu yang ada di rumah masing-masing ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Dari awal kita membahas evaluasi permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam perjalanan ruang dan waktu. Pada tahun 1976, 1972 sampai 1982 itu ada banyak sekali masalah-masalah lingkungan. Yang pertama adalah atmosfer. Pencemaran udaranya ini luar biasa dalam skala lokal. Kemudian pada tahun 1982 sampai 1997, pencemaran kimia udara secara global itu meningkat. Kemudian menyebabkan yang namanya pemanasan bumi. Untuk laut, pada tahun 1972 sampai 1982 itu lautnya lebih sporadis pencemarannya. Sedangkan 1982 sampai 1997 itu pencemaran berat seperti limbah padat, cair, B3, POP, meliputi pantai, rawa, laut, dan lain sebagainya. Perusahaan ini sudah tidak hanya pencemaran laut, tetapi juga ini masuk ke dalam dasar laut, yaitu perusahaan terumbu karang, intrusi garam terhadap air laut, wah luar biasa. Kemudian untuk air tawar, air tawarnya sebelumnya tahun 1982 itu perlu air berkualitas, tercemar pada skala lokal, masih lokal. Kemudian tahun 1997 makin sulit air untuk pembangunan. Air tanah merosot, banjir skala besar dan luas seperti di Jakarta. Tahun 1982, lahan tanah itu kritis, masih biasa ya, hutannya gundul, kekeringan. Sedangkan 1997 penciutan lahan untuk pembangunan. Jadi darinya awalnya kritis malah dipakai untuk lahan pembangunan. Hutannya gundul, kemudian ini makin banyak tanah longsor tahun 1997. Kemudian 82 kekeringan, ini malah penggurunan hutan. Ya, jadi kalau sudah kering, maka jadi gurun. Untuk sumber daya hayati pada tahun 1982, ini pelestarian flora dan fauna dalam habitatnya itu masih bagus. Sedangkan 1997 manfaat berkelanjutan keanekaragaman hayati, plasmanutrah, spesies, ekosistem. Kemudian sosial masyarakat itu keresahan masyarakatnya itu masih biasa. Sedangkan 1997 konflik sosial dan ancaman kearifan lokalnya luar biasa tinggi. Yang berikutnya adalah kesehatan manusia, pengendalian penyakit, kurang gizi, kemudian penyakit menular di negara berkembang itu banyak. Sedangkan 1997 pengendalian penyakit seperti lingkungan hidup, ya ini pernafasan, kanker, stres itu luar biasa. Tujuan pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, mencapai kemakmuran, terus keterbatasan ini, lingkungan lingkungan hidup, sumber daya alam, lahan seperti pernafasan, kanker, jantung, alergi. Tujuan pembangunan ini sudah ya tadi ya. Berikut ini masalah lajunya. Untuk tahun 2009 era otonomi daerah ini kimia udara global, pemanasan bumi, skalanya makin luas dan makin cepat semuanya. Air tawar makin sulit, lahan tanah penciutan lahannya ini dan lain sebagainya. Kalian bisa bacanya satu persatu. Nah ini kita tahu ini apa? Adanya ledakan dari sumur atau pipa gas. Ini di mana ini?
Kita lihat satu lagi slide. Ya, ledakan api lumpur Lapindo di awal minggu kejadian Jawa Timur 2006 lalu. Ini sudah berarti 14 tahun yang lalu. Ini salah satu penampakannya ya, ada mobil Innova ini yang ada di lumpur Lapindo luar biasa seperti ini. Kemudian ini di tepi-tepi lumpur Lapindo, bahwa dulu itu memang benar lumpur Lapindo itu banyak dihuni rumah-rumah mewah ini, rumah-rumah yang luar biasa. Ini semuanya tenggelam. Data terakhir ini 160.000 meter kubik per hari itu tenggelam karena lumpur Lapindo. Kemudian permasalahan lingkungan hidup yang lain, ada pembakaran nih hutan untuk perkebunan sawit. Banyak di Kalimantan, Sumatera, dan lain sebagainya. Ini kasihan biota-biotanya ini ada rempah-rempah, ada orang hutan yang terancam karena ini. Kemudian ini dampak pembakaran hutan atau ekspor asap. Ini ada ekspor asap di Indonesia ke Malaysia, di mana di Riau ini asapnya luar biasa masuk ke Malaysia. Ini akibat dari dampak pembakaran hutan. Untuk gas CO2-nya tidak beracun, kemudian pengaruh terhadap lingkungan global. Pencemaran atmosfer ini ya semakin lama semakin meningkat. Prediksi hujan asam, ini lapisan ozon dan lain sebagainya. Kondisi es di kutub selatan Antartika seluas 3.250 km ini mencair sekitar 50 tahun terakhir ini. Ini dari dulu Greenland berubah menjadi dikit ini lahan esnya. Kemudian pondok-pondok di lahan hutan yang belum lama ditebang nih, jalan Taman Nasional Kutai ini sekarang semuanya udah bersih kayak gini, Masya Allah. Kerusakan lingkungan bener-bener nih. Kerusakan hutan di Indonesia, kita bisa melihat penyusutan hutan dari tahun 1999 99,72 sekarang hanya 82,62. Ya ini awalnya Pulau Kalimantan warnanya abu-abu, tertutup hutan, sekarang luar biasa 2005. Ya, ini sudah mau putih semuanya. Masya Allah. Ini Taman Nasional Kutai malah terbakar ini. Ya, dari sini Bapak akhiri dulu, cukup sekian. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.